Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, terakhir saya bacakan ayat 258 dari suratul Baqarah. Sudah selesai sampai akhir makna al-isyari. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, 259 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko nuli mertelaaken Allah Ta'ala ing dalam zahire kudratullah, ing dalam oleh nguripi wong kang wis mati. Lan malih atofaken ing lafat alam taro ilalladzi hajja kelawan iki ayat. Kemudian Allah menjelaskan lahirnya atau zahirnya, bentuk lahirnya kudratullah di dalam menghidupkan orang yang sudah mati. Dan juga Allah menyambungkan lafaz alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim dan seterusnya dengan ayat ini. Faqala ta'ala aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyillah qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nasi wanzur ila al-'idhami kayfa nansizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Jadi maksudnya ayat ini itu diatafkan atau diikutkan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan alam taro ilal ladzi. Jadi ini termasuk apakah kamu tidak melihat gitu ya. Apakah kamu tidak melihat kisah dari ini yang disebut dalam ayat ini. Apa to ningali sira ya Muhammad wong kang wis liwat ana ing sawiji desa tegese negara Baitul Maqdis ing hale iku wong nunggang himar lan sartane iku wong sangu sak hambal tin lan sak wadah peresan anggur lan iya iku Nabi Uzair alaihi salam. Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad orang yang melewati suatu kampung, yaitu kampung di sini yang dimaksudkan adalah Baitul Maqdis. Pada saat itu dia menaiki himar dan membawa bekal satu hambal tin, satu bungkusan tin, dan satu wadah perasan anggur. Nah, dan orang itu adalah Nabi Uzair alaihissalam. Ya. Lan ing hale iku negara Baitul Maqdis iku wis padha rubuh omah-omahane lan payon-payone krana den rusak raja Bukhadnatsar. Ketika itu
negara Baitul Maqdis atau kota Baitul Maqdis itu telah roboh rumah-rumahnya, atap-atapnya rusak karena dirusak oleh Raja Nebukadnezar. Mongko nuli ngucap Nabi Uzair, besok kapan oleh padha nguripaken Allah Subhanahu wa taala ing iki negara Baitul Maqdis sawise wis mati kaya mengkene. Maka lalu Nabi Uzair itu berkata, kapan Allah akan menghidupkan negara ini atau kota ini setelah mati seperti ini. Oleh ngucap mangkono iku krana arah ngagungaken kudratullah ing dalem bisane bakal bisa reja malih krana yakin munggo etikoti Nabi Uzair setuhune iki negara bakal reja malih kaya asale. Dia mengucapkan hal itu karena mengagungkan Allah, karena tujuan mengagungkan Allah di dalam kemampuannya membuat ramai lagi negara ini, karena dia yakin, Nabi Uzair itu yakin bahwa negara Baitul Maqdis itu akan ramai lagi seperti semula. Mongko nuli mateni Allah Subhanahu wa taala ing Nabi Uzair lan nuli den kendelaken lan den ghaibaken saking paningale makhluk 100 tahun. Mongko nuli nguripaken Allah Subhanahu wa taala ing Nabi Uzair krana supaya weruh kaifiyate oleh nguripaken wong kang wis mati. Maka lalu Allah mematikan Nabi Uzair dan didiamkan serta dibuat tidak terlihat oleh orang banyak selama 100 tahun. Lalu setelah itu dia dihidupkan lagi. Setelah mati 100 tahun, dia dihidupkan lagi agar dia tahu bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi itu di atas tadi fa'amatahullahu mi'ata amin, maka Allah mematikannya dalam waktu 100 tahun ya. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah membangkitkan lagi supaya dia tahu bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Mongko sawise urip mongko nulindang Allah Subhanahu wa taala marang Nabi Uzair, ya Uzair, pirang tahun sira meneng ana ing kene. Setelah dihidupkan lagi, maka Allah bertanya kepada Nabi Uzair, wahai Uzair, sudah berapa tahun kamu diam di sini? Mongko matur Uzair, ya Rabbi, kula kendel wonten ing ngriki praos kula namung sedinten lan utawi setengah dinten. Maka lalu Uzair menjawab, saya hanya tinggal di sini, saya merasa itu hanya sehari atau setengah hari. Karena Nabi Uzair turu ing dalam awal rino lan nuli den jabel lan nuli den uripi nalikane hurub syamsi, mongko nyono Uzair iku hurub awalun nahar, waktune awit turu. Karena ketika Nabi Uzair itu mulai tidur itu di pagi hari atau di awal hari ya, itu bisa mungkin pas matahari terbit, lalu dia dimatikan, lalu dihidupkan kembali pada waktu matahari tenggelam. Maka dia mengira bahwa itu adalah tenggelamnya hari ketika dia mulai tidur. Nah, jadi itu yaum au ba'da yaum, ya, jadi sehari atau sebagian hari. Monggo dawa Allah Subhanahu wa taala, ya Uzair, balik sira meneng ing dalem iki panggonan wis 100 tahun, mongko ningalono sira Uzair marang panganan ira tin lan ningalono sira marang umben-umben ira peresan anggur hale ora owah-owah ijih kaya maune. Allah lalu berfirman, wahai Uzair, kamu sudah tinggal di sini selama
100 tahun. Lihatlah bawaanmu, lihatlah makananmu yang berupa tin, serta minumanmu, tadi perasan anggur, itu tidak berubah, masih seperti semula. Lan ningalono sira marang himarira hale wis kari balung bloko kang putih gumilang gilang putihe saking lawase. Tapi coba kau lihat himarmu, keledaimu, itu sudah tinggal tulang belulang saja yang berwarna putih, putih sekali ya. Ya, putih kapas mungkin begitu ya. Putih sekali karena sudah lamanya dia mati. Agawe ingsun kaya mangkono supaya werwa sira lan supaya ndadekaken Allah Subhanahu wa taala ing sira dadi tandha ing atase manungsa kabeh kelawan wujude ba'ats. Aku buat demikian itu supaya kamu tahu dan supaya dijadikan tanda bagi manusia semua akan wujudnya, akan terjadinya pembangkitan kembali atau ba'ats. Lan ningalono sira ya Uzair ing balunge himarira kaya apa lah oleh ingsun nguripaken lan ngaweh-awehaken dadi urip malih. Mongko keri-keri ngenggoni ingsun ing balung kelawan daginge. Dan coba lihat tulang-tulang himar itu. Wahai Uzair, bagaimana aku menghidupkannya lagi dan membuat perubahan di situ sehingga dia bisa hidup lagi. Lalu aku beri daging, ya, dan bagaimana aku beri tulang-tulang itu dengan daging. Mongko ningali Nabi Uzair marang balunge himare lan ningali oleh tumatrap daging marang balung. Maka lalu Uzair melihat tulang-tulang himar itu dan melihat bagaimana daging itu membalut tulang-tulang itu. Mongko tatkalane wis cukup mongko nuli keparingan roh mongko muni himar kelawan suarane brengingeh. Nah, setelah cukup waktunya, setelah daging semuanya menutup tulang, maka lalu himar itu diberi roh oleh Allah, maka lalu mulai berbunyi suaranya, suara himar itu ya. Brengingeh itu bahasa Indonesianya saya tidak tahu ya, tapi suaranya meringkik mungkin ya, meringkik himar itu. Mongko tatkalane mangkono mongko ngucap Nabi Uzair uninga kula kelawan yakin setuhune Allah Subhanahu wa taala niku kuwasa nguasane ing atase saben-saben sawiji. Ketika itu lalu Nabi Uzair berkata, "Ya, saya sudah tahu dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, berkuasa atas segala sesuatu." Itu tadi terjemahan dari ayat tadi. Tafsirnya, yakni artine setuhune iki ayat iku mertelakaken ceritane wong kang liwat ana ing negara Baitul Maqdis. Utahe maksude iku cerita iku aweh weruh lan aweh pitutur marang wong kang padha mungkir ing atase urip bakdane mati besok dina kiamat. Artinya, arti dari ayat tadi adalah bahwa sesungguhnya ayat ini menjelaskan cerita orang yang lewat di negara Baitul Maqdis. Maksud dari cerita itu adalah memberitahukan dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang ingkar akan hidup setelah mati besok di hari kiamat. Iki ayat aweh weruh ing sifate kuasane Allah Subhanahu wa taala nguripaken wong kang liwat ing Baitul Maqdis. Utahe wonge ingkang liwat iku ujare ba'dul ulama Nabi Armiyah bin Halfayani
yaiku Nabi Khidir alaihi salam, wakila Nabi Uzair. Ayat ini memberitahukan sifat kekuasaan Allah di dalam menghidupkan orang yang lewat di Baitul Maqdis tadi. Nah, orang itu menurut ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa dia itu adalah Armia bin Halfiyani, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa itu Nabi Uzair. Ya. Utawi anane iki cerita metu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku agung-agunge dalil ingkang anuduhaken nubuwat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam krana iki cerita den critakaken marang kaum Yahudi ingkang wis padha anemu iki cerita ana ing dalam kitab Taurat lan wis padha weruh lan ngerti iki cerita. Ya. Bahwa cerita ini datang dari Nabi Muhammad SAW itu merupakan dalil yang sangat kuat atau sangat besar yang menunjukkan akan kenabian Nabi Muhammad SAW, karena cerita ini disampaikan kepada orang Yahudi yang sudah membaca cerita itu di dalam kitab Taurat dan sudah tahu tentang cerita itu. Ya. Nah, mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad ternyata mendapatkan wahyu itu, mendapat cerita itu. Ya, jadi mereka yang sudah tahu cerita itu diberi cerita oleh Nabi Muhammad. Ing hale Kanjeng Nabi Muhammad iku ummi, tegese ora bisa nulis lan ora bisa maca tulisan lan ora lunga-lunga saking negarane lan ora tau njaluk wuro utawa njaluk pitutur marang ahli kitab utawa liyane. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, ummi. Maksudnya tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan dan tidak pernah pergi kemana-mana dari negaranya, dari Mekah, kecuali pada waktu tertentu itu ya, pada waktu berdagang ke Syam. Dan tidak pernah minta diajari atau minta diberitahu oleh Ahlul Kitab atau yang lain-lain. Kok bisa tahu gitu kan? Mongko wusana kok bisa cerita ingkang gaib sartane cocok kelawan kitab Ahlul Kitab. Mongko mangkono iku netepaken ing atase nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata dia bisa bercerita tentang itu, tentang Nabi, tentang orang yang lewat di Baitul Maqdis tadi. Dia bisa bercerita tentang hal yang gaib dan ceritanya itu cocok dengan yang tertulis pada Ahlul Kitab. Mongko-mongkono iku, yang demikian itu jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Nah, karena tidak pernah belajar tapi kok tahu gitu kan. Lan malih anuduhaken setune iki critane ingkang ana ing dalem iki ayat iku tetep saking wahyu, ora kok saking ceritane Kanjeng Nabi Muhammad dhewe, ora. Dan juga itu menunjukkan bahwa cerita ini datangnya dari wahyu, bukan dari cerita Nabi Muhammad SAW sendiri. Qala ba'dul mufassirin kelawan ikhtisar setuhune kaum Bani Israil kabeh nalikane padha lacut lan nusun-nusun ngelakoni maksiat mongko nuli paring wahyu Allah Subhanahu wa taala marang Nabi Armia, ya Armia nuturono sira marang wong Bani Israil kang eling lan eling-elingno supaya padha syukur marang nikmat ingsun kelawan padha nglakoni taat. Sebagian dari para mufassirin mengatakan dengan ringkas bahwa kaum Bani Israel ketika mereka banyak melakukan hal-hal yang menyimpang serta melakukan hal-hal yang durhaka, yang maksiat, maka lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Armia, beritahukan atau nasihatilah wahai Armia,
kaum kamu Bani Israel dan peringatkanlah agar mereka mensyukuri nikmatku Allah dengan cara menjalankan ketaatan. Mongko ora ana miturut kaum lan padha lacut lan ninggal ing perintahe kitab Taurate, mongko nuli paring wahyu Allah Ta'ala marang Nabi Armia, ya Armia setuhune ingsun bakal nurunaken siksa marang kaum kabeh kelawan kaum Yafith lan iya iku kaum Babel lan iya iku raja Bukhadnassar. Maka lalu mereka tidak mau mengikuti nasihat Nabi Armia dan mereka tetap di dalam kesesatan mereka, ke dalam kedurhakaan mereka, meninggalkan perintah kitab Taurat. Maka lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Armia, wahai Armia, sesungguhnya aku akan menurunkan siksa atas kaum semua dengan mendatangkan bangsa Yafith, yaitu kaum Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Mongko sausi mengkono nuli nglakokaken Allah Subhanahu wa taala ing raja Bukhadnassar ratu Babel budalan marang Baitul Maqdis sarta balane 600.000. Mongko tatkalane wis parek marang Baitul Maqdis, mongko nurunaken Allah taala ing bledhek ingkang nyamber ing Baitul Maqdis, mongko nuli murup mulat-mulat pernah panggonan kurban lan kobong. 7 lawang saking lawangi masjid Baitul Maqdis. Maka setelah begitu Allah menjalankan Raja Nebukadnezar, Raja Babel menuju Baitul Maqdis dengan membawa pasukannya sejumlah 600.000. Nah, ketika mereka sudah mendekat Baitul Maqdis, maka lalu Allah menurunkan petir sehingga menyambar Baitul Maqdis dan kota itu terbakar. Terbakarnya itu mulai dari tempat berkurban sampai dengan 7 pintu Masjid Baitul Maqdis pun terbakar. Ya, ini disebut di sini petir ya. Kalau dalam cerita sejarah ya memang Nebukadnezar lah yang membakar. Allah alam mana yang benar. Mongko nalikane mangkono mongko metu Nabi Armia saking negara mlono ora kelawan merono awor kelawan satu galak. Ketika itu lalu Nabi Armia keluar dari kota dan berkelana hidup bersama dengan binatang-binatang liar. Mongko nuli mlebu Raja Bukhadnassar haling rusak ing Baitul Maqdis. Lalu Raja Bukhadnassar masuk dan merusak Baitul Maqdis. Lan perintah Raja Bukhadnassar ing balane kabeh kapurih gawa pasir sawah terasi tirsi, bukan terasi. Kali gawa pasir sawah sawah tirsi tegese tambang piranti perangan ingkang ana gigire prajurit. Ya. Maka lalu Raja Bukhadnassar masuk merusak Baitul Maqdis dan Raja Bukhadnassar memerintahkan pasukannya untuk membawa sebenarnya kata-katanya satu-satu jelas tapi artinya agak sulit ya. Pasir sawah tirsi. Kalau tirsi itu tameng ya. Tapi di sini lalu disebutkan sesudah itu membawa, maksudnya adalah tambang atau tali yang merupakan perangkat alat-alat perang yang ada di dalam ada di punggung prajurit ya. Ya mungkin itu tadi tameng dengan
dengan perlengkapannya. Mongko ana iku pasir. Pasir, ini baru pasir. Mongko ana iku pasir kapurih ngurugaken ing Baitul Maqdis hingga kebak Baitul Maqdis kelawan pasir. Maka pasir itu diurukkan ke Baitul Maqdis sehingga Baitul Maqdis itu penuh dengan pasir. Mongko nuli perintah Buhat Nasor purih ngumpulaken kaum Bani Israil lanang wadon gede cilik mongko nuli milih Buhat Nasor 40.000 bocah cilik-cilik lan nuli dendum iku bocah marang para ratune Buhat Nasor. Mongko oleh bagian ratu bocah 4. Maka lalu Buhat Nasor memerintahkan untuk mengumpulkan Bani Israel, laki-laki perempuan, tua muda, itu semua dikumpulkan. Lalu dia memilih 40.000 anak-anak kecil, lalu dibagi menjadi dibagi-bagi kepada kepada ratu-ratunya Buhat Nasor atau kepala pembantunya. Maka lalu setiap setiap pembantunya itu mendapat bagian 4 orang. Jadi kalau tadi itu 40.000, maka pimpinan pasukannya itu barangkali jumlahnya berapa tadi? 1.000 ya, karena setiap pimpinan itu mendapat 4 orang. Tadi 40.000. Lan setengah saking iku bocah 4 Nabi Daniel lan Uzair lan Hanania, dan di antara 4 orang itu adalah Nabi Daniel, Nabi Uzair dan Nabi Hanania. Lan ingkang kari saking 70.000 iku dendum bagi 3 bagian, dan yang sisanya tadi saya ulang lagi, mungkin agak salah tadi. Mungkin dari 40 itu 4 orang itu diberikan kepada ratu-ratunya Buhat Nasar. Yang 4 orang itu diantaranya adalah Nabi Daniel, Nabi Uzair, dan Nabi Hanania. Satu lagi tidak disebut siapa. Lalu sisanya dari 40.000 itu dibagi menjadi 3 bagian. Sak sulus den pateni lan sak sulus den boyong lan sak sulus den tetepaken ana ing negara Syam. Sisanya tadi dibagi 3, sepertiganya dibunuh, sepertiganya ditawan, dan sepertiganya lagi ditetapkan di negara Syam. Jadi tetap ditinggal di situ. Mongko tatkalane budal mulih Buhat Nasar marang Babel lan serta balane kabeh lan boyongan kabeh, mongko nuli teka Nabi Armia hale nunggang himare sertane nggawa sak wadah tin lan sak boyong persan anggur hale mlebu negara Baitul Muqaddas. Mongko Baitul Maqdis Maqdis sama ya. Mongko tatkalane ningali Nabi Armia ing rusake Baitul Maqdis, mongko ngucap anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Setelah itu lalu Buhat Nasar pulang ke Babel bersama bersama bala tentaranya serta tawanan perangnya tadi, sepertiga dari 40.000 tadi. Maka lalu datanglah Nabi Armia dengan membawa himarnya, dengan menaiki himarnya serta membawa tin, 1 wadah, dan perasan anggur 1 gayung, mungkin begitu ya, masuk Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi Armia melihat rusaknya Baitul Maqdis, maka dia mengatakan
bagaimana, atau anna yuhillahu ba'da hadhihi ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan lagi kota ini setelah dia mati. Wakila setuhune puhat nasarat kalane wis boyongan lantat kalane wis mulih ana ing Babel mongko nuli ucul lan lepas sawiji boyongan namanya Nabi Uzair. Ada yang mengatakan, satu riwayat mengatakan bahwa setelah Buhat Nasar pulang ke ketika Buhat Nasar itu pulang dengan membawa tawanan perang, maka di Babel, ketika sudah sampai Babel, itu lepaslah seorang tawanan perang, yaitu Nabi Uzair. Maka mongko nuli mlebu mulih marang Baitul Maqdis hale nunggang himar, hale iku pinuju wohan tulus padha awoh kabeh anggur-anggur utawa liyane, tetapine ora ana menungsane suwung sebab wis den rusak Raja Buhat Nasor. Nabi Uzair yang lepas tadi menurut cerita ini lalu masuk ke Baitul Maqdis dengan naik himar. Nah, pada saat itu naik keledai. Pada saat itu pas tumbuh-tumbuhan baik gitu ya, tumbuhnya itu bagus, semua berbuah, ya, semua anggur berbuah atau lain-lainnya, tetapi tidak ada manusianya karena kosong semuanya. Setelah dirusak Buhat Nasar, itu tempat itu menjadi kosong. Mongko mubeng-mubeng Uzair ngubengi Baitul Maqdis ing hale ora ningali sawiji menungso. Mongko nuli mangan tin Uzair lan meres anggur. Dia lalu berputar-putar di kota itu, di kota Baitul Maqdis, tidak ketemu orang, tidak melihat orang satupun. Maka lalu dia makan buah tin dan memeras anggur yang ada di tadi, yang ada di kebun-kebun yang buahnya bagus itu. Mongko nalikane wis rampung oleh mangan, mongko turane tin lan peresan anggur mongko den gawa. Mongko nalika ningali rusake Baitul Maqdis mongko ngucap Uzair anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Maka ketika sudah selesai makan, maka sisa dari tin dan perasan anggur itu dia bawa. Ketika dia melihat rusaknya Baitul Maqdis, maka Uzair mengatakan, bagaimana mungkin Allah menghidupkan kota ini setelah mati. Oleh ngucap mangkono arah gawok kaya apa oleh reja malih, mongko nancang Uzair ing himare kelawan tali ingkang kukuh, mongko nuli mungkin ini tulisannya tidak jelas, maksudnya di sini mongko nuli ndadekaken Allah Ta'ala ing Uzair turu, lan nuli nyabut Allah Ta'ala ing roe Uzair, lan nuli mateni Allah ing himare. Nabi Uzair mengatakan bagaimana mungkin Allah menghidupkan lagi ini, itu karena dia sangat heran. Kapan atau dia sangat sangat heran atau atau tidak mengerti kapan kota itu akan menjadi ramai lagi. Maka lalu dia mengikat keledainya dengan tali yang kokoh, dan tapi lalu Allah membuat dia jatuh tidur. Lalu Allah mencabut nyawa Uzair dan mematikan keledainya. Lan nuli nyamaraken Allah ing Uzair kelawan sekira-kira ora ana wong kang ningali, lan hayawan-hayawan satu galak ya ora ana ningali ing himare. Lalu Allah
menjadikan membuat Uzair itu tidak kelihatan. Tidak ada orang yang bisa melihatnya dan tidak ada binatang buas yang menemuinya. Iku wektu wayah wektu duha, mongko tatkalane wis liwat awit matine tumeka tutuk 70 tahun, mongko kersa Allah taala ngutus ing ratu Paris kakersakaken supaya nata negara Baitul Maqdis lan dandani Masjid Baitul Maqdis. Setelah ketika dia mulai tidur tadi, jatuh tidur tadi, itu waktu pagi, waktu duha, waktu terbitnya matahari. Maka lalu setelah lewat dari kematiannya itu 70 tahun, maka lalu Allah mengutus Raja Persia datang ke situ, menata kota Baitul Maqdis dan memperbaiki Masjid Baitul Maqdis supaya menjadi bagus seperti semula. Mongko nuli pangkat Ratu Faris kelawan gawa 1000 bas tukang lan 300.000 kuli lan balane kabeh. Nah, maka lalu Raja Faris, Raja Persia itu berangkat dengan membawa 1000 bas itu kepalanya ya, kepala tukang ya, tukang yang mengerjakan dengan 1000 dengan 300.000 kuli. Jadi setiap satu bas tukang, bas itu kepala ya, satu kepala tukang itu dibantu oleh 100.000 kuli dengan kepalanya semua, dengan kawan-kawannya semua. Mongko nuli dandani Masjid Baitul Maqdis kelawan luweh bagus tinimbang maune. Lan nata negarane kabeh luwih bagus tinimbang asale, mongko nuli ngrusak Subhanahu wa ta'ala ing Ratu Bukhatnasar kelawan den leboni lamuk ing dalem irunge, mongko mati. Maka lalu Raja Persia tadi memperbaiki Baitul Maqdis menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Masjidnya menjadi lebih bagus daripada sebelumnya, juga kotanya itu dibuat sedemikian rupa sehingga lebih bagus dari yang sebelumnya. Maka lalu Allah memusnahkan Raja Bukhatnasar dengan dimasuki nyamuk seperti yang sudah tersebut pada cerita sebelumnya. Mongko selamat kaum Bani Israil ingkang wis kaboyong ing Bukhatnasar, mongko nuli bali kaum kabeh marang negara Baitul Maqdis, mongko padha gawe rejane lan gawe omah-omahane bali kaya lawas ing dalem ramene, lan rejane negara ing dalem mangsa 30 taun. Maka lalu pulanglah Bani Israil yang sudah ditawan oleh Bukhatnasar, dan mereka kembali ke Baitul Maqdis, membuat ramai lagi kota ini, membangun rumah-rumahnya seperti sebelumnya, ramainya dan ramai dan makmurnya seperti sebelumnya dalam waktu 30 tahun. Jadi tadi mulainya Raja Persia tadi itu pada tahun ke-70, lalu ini diramaikan dalam waktu 30 tahun, jadi 100 tahun. Mongko tatkalane wis cukup tutuk 100 tahun awit matine Uzair, mongko nguripaken Allah Subhanahu wa taala ing netra lorone Uzair lan sekabehane jasade iku isih mati. Maka setelah cukup 100 tahun dari waktu kematian Nabi Uzair, maka lalu Allah menghidupkan mula-mula kedua
mata dari Nabi Uzair. Sedangkan bagian tubuhnya yang lain itu masih mati. Mongko nuli nguripaken Allah ing jasade ing hale Uzair iku ningali ing uripe jasade. Mongko nuli ningali Uzair ing himare hale kari balung mencorong putih saking lawase. Lalu setelah itu Allah menghidupkan bagian tubuh yang lain, jadi dia bisa melihat bagaimana bagian tubuhnya itu hidup lagi. Nah, setelah hidup semuanya, dia melihat keledainya yang sudah berubah tulang-tulang yang putih bersinar. Mongko nuli krungu Uzair ing nidak saking langit ayyatuhal idham al-baliyah innallaha ya'muruka an tajtami'i. Maka lalu Nabi Uzair mendengar suara dari langit, wahai tulang belulang yang sudah lapuk, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk bergabung lagi. Maka kumpul setengah balung marang setengah mongko nuli ono nidak malih innallaha ya'muruka an taktasi lahman wa jilda. Maka lalu tadi setelah diperintahkan untuk berkumpul, tulang belulang itu pun berkumpul, bergabung satu dengan yang lain. Maka lalu ada perintah lagi dari langit, Allah menyuruhmu untuk berpakaian dengan daging dan kulit. Maka mongko dadi metu daging lan kulite kaya maune. Mongko nuli ana nidak malih innallaha ya'muruka an tahya. Mongko nuli ngadeg himar halim brengingeh. Maka lalu daging dan kulit tumbuh seperti semula dan terdengar lagi perintah, sesungguhnya Allah memerintahmu untuk hidup lagi. Maka lalu keledai itu berdiri dengan melenguh ya, atau melenguh atau meringkik, dan bersuara, pokoknya bersuara. Suaranya keledai itu lebih keras dari suara kuda ya. Ya, saya suatu hari di Tanzania di tengah padang pasir itu ada kampung gerumbulan pohon-pohon sedikit, itu ada hotelnya di situ, namanya di Luk, Kenya. Itu pagi-pagi bangun pagi, ya, ternyata sudah lewat. Bangun pagi itu mendengar suara aneh itu, gitu ya. Ternyata itu suara keledai. Nah, tapi ini sudah lewat ya waktunya. Ini sampai lupa melihat waktu. Nah, ini sudah lewat. Marilah kita akhiri sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.